Lingkungan ano, ano, perkenalan nama Nathan sama kalau nggak buat Oke, jadi kan saya ke dosen angkatan 2022 bulan juga sekarang jadi sedang oh jabatan atau dan juga lama kerja dan penjabatan sendiri saya kemana ini spesialis lalu untuk lama kerja saat ini sudah di 1 tahun lebih 1 bulan. itu hubungan sama perusahaan awaknya nggak di kerja Maksudnya bulan ya? ya kan terkait hubungan dengan perusahaan awak nah itu tentang apa ya tentang tambang lah apa Untuk hubungan saudara Tiongkok sendiri ya karena pesan kita adalah PMA Cina ya. Jadi untuk grupnya sendiri yang ada di Cina itu bisa dibilang gimana ya? Jadi perusahaan kami itu adalah salah satu dari beberapa perusahaan dari local groups. Local groups sendiri apa namanya? Untuk induknya sendiri yang ada di Jiangsu ya di China, di Tianjin lebih tepatnya. Jadi untuk di luar China sendiri pertama kali di dunia itu ada di retail di Indonesia. Jadi emang untuk penanaman modal utamanya itu dari JIS. itu lokasinya ada itu Ini di kawasan industri kita. itu personal working dalam pekerjaannya Pak networking Pak Networking dalam pekerjaan networking dengan pihak eksternal atau pihak internal. Kalau pihak eksternal sendiri karena kami dari HR ya, jadi untuk networking eksternal itu yang pertama dengan dinas ketenagakerjaan. Lalu yang kedua mungkin dengan relasi dengan berbagai HR dari perusahaan-perusahaan tetangga yang ada di kawasan juga. Lalu yang ketiga networking dengan pihak kawasan industri dengan KIK-nya, kawasan keuangan khusus dan juga pihak KIK kawasan industri misalnya. Lalu untuk networking dengan pihak internal karena saya sendiri adalah rekrutmen ya, jadi untuk networking dengan internal lebih ke hiring manager seperti manajer dari departemen terkait yang membutuhkan tenaga kerja, lalu kepada manajer departemen sendiri dan juga kepada general manager di perusahaan. Saat ini sudah lama sangat berapa lama sih? 1 tahun atau 1 bulan ya? Terus apa bang? Pengalaman selama di sana, itu komunikasi rekan kerja sama atasan berkat dari apa? Ya, untuk atasan departemen sendiri, general manager, lalu hiring manager itu adalah laksana. Jadi apabila ingin berkomunikasi dengan mereka harus mengatakan sama dari lobby untuk rekan kerja karena mereka adalah karyawan dari Indonesia, jadi cukup menggunakan bahasa Indonesia. Nah itu cenderung belakangan sama rebutan tentang Itu tergantung dari orangnya sih. Jadi ada yang bicaranya to the point, ada yang bicaranya ya bahasa-bahasa terlalu. itu nggak pengalaman miskom enggak? Untuk miskom sendiri sering terjadi karena kan biasanya ada beberapa hiring manager yang tidak ingin menjelaskan secara jelas jadi dia ingin ya misal saya jadi kandidat ini dengan kualifikasi seperti ini tapi tidak dijelaskan secara lengkap, jadi ada beberapa tapi terkait apa yang diinginkan dan apa yang tertiarap. Pemain Iya. bukan atasan sama orang Tiongkok dan taruh tabung kalau di Indonesia ujaranya formal atau santai biasa. Untuk atasan departemen sendiri, untuk saya pribadi lebih ke informal dan juga masih beberapa hiring manager yang sering berinteraksi juga sekarang sudah mulai just secara informal. Iya. Pentingnya relasi dan kedekatan personal itu mendukung percaya. Ya, untuk pentingnya relasi dalam pekerjaan itu ya yang pertama relasi itu sangat penting. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi kita grup ya. Jadi grup sendiri kita itu tidak bisa bergerak sendiri. Itu yang dalam lingkup besarnya, lalu dalam lingkup detailnya mungkin karena kan kita ada tim sendiri di departemen ya. Jadi kita harus menjaga relasi yang pertama dari
relasi antar sama kerja di departemen, baru naik. Kita dari satu perusahaan sendiri juga tidak mungkin tidak hubungan dengan karyawan lain, itu kan tidak relasi dengan karyawan. Atau pernah ingat atau mengalami gitu konflik yang dipicu karena ya rasa hilang atau gimana gitu? Kehilangan. Di depan umum ini. Sebenarnya ada, mungkin ini sedikit tidak baik untuk kita buka, tapi kemarin ada salah satu kejadian, mungkin di perusahaan lain ini adalah hal yang sering terjadi ya. Jadi konflik antara karyawan dan juga antara tim K3 atau HSE. Jadi untuk dari tim HSE sendiri menjalankan peraturan perusahaan dengan mewajibkan karyawan menggunakan APD, tapi ada beberapa karyawan yang bisa dibilang bebal, jadi tidak terima dirinya ditegur, jadi ada sedikit gesekan dari verbal maupun fisik pemain saya. Iya. Itu cara atasan atau rekan saya dari apa? Pendidikan pendidikan atau teguran itu ada staff yang melakukan salah. Untuk kritik atau teguran biasanya ini ada beberapa jenis orang ya. Jadi ada beberapa karyawan Tiongkok yang memang memberikan kritik tuh disampaikan secara pribadi. Jadi karyawan terkait dipanggil untuk berbicara tentang apa atau dengan beberapa atasan lain untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan. Tapi ada juga beberapa orang Cina yang menegurnya langsung di depan umum. Jadi itu pernah terjadi, dan untuk cara mengkritiknya sendiri tergantung dari orangnya. Oh. Silakan jika ada kebijakan pendapat. Pendapat saat rapat itu rekan kerja Tiongkok cenderung langsung menyuarakan di tempat atau pilih diam dulu. Itu kembali lagi tergantung dari orangnya masing-masing. Jadi kan baik karyawan Cina maupun karyawan Indonesia ya, tapi ada pribadi yang mereka masing-masing yang berbeda. Jadi emang ada karyawan Cina yang vokal, ada karyawan Indonesia yang vokal, dan mungkin ada orang Cina yang mungkin seperti yang disampaikan tadi, apa namanya, cenderung untuk menyimpang pendapatnya sendiri. Ya, mana sih kan pada tempat namanya negosiasi bisnis yang terjadi di perusahaan pada Untuk negosiasi bisnis sendiri, karena saya ada recruiter ya, jadi negosiasinya lebih banyak ke bisnis, ada ke pihak outsourcing. Jadi untuk negosiasi yang kita lakukan itu adalah negosiasi terkait dari pihak outsourcing yang mengirimkan beberapa kandidat kita. Jadi pernah ada kejadian yang pihak outsourcing itu memberikan kandidat yang belum mereka seleksi. Jadi di situ terdapat negosiasi ulang terkait kontrak yang kita berikan, kita review ulang, yang mewajibkan tuh pihak outsourcing melakukan screening dan juga seleksi pertama untuk kandidat yang mereka minta. ya dalam proses misalkan atau negosiasi tersebut itu yang biasanya memegang dari belum untuk satu tahun atau Itu tergantung dari pentingnya negosiasi tersebut. Apabila negosiasinya memang untuk cakupan yang luas, seperti untuk kerjasama jangka panjang, itu biasanya masih diambil alih oleh atasan saya. Tapi untuk misal negosiasi dalam link kecil seperti beberapa kandidat operasional, itu biasanya saya bisa melakukan negosiasi sendiri dan juga memberikan keputusan sendiri tanpa melibatkan kandidat. Untuk staff lain saat ini masih belum ada untuk yang HR. Jadi sekarang kan di HR sendiri untuk rekrutmen total ada 3. Jadi untuk yang staff lain masih belum diberikan pola. ya kerja ini tantangan terbesar yang asasan tuh apa yang Untuk tantangan terbesar mungkin masih di bahasa ya, karena untuk bahasa teknis di departemen, karena kan memang saya tidak ada basic di tidak ada basic di departemen tersebut. Katakanlah misal di departemen engineering, mungkin dari beberapa basic yang ada, saya bahasa Indonesianya aja tidak tahu namanya apa gitu. Jadi bahasa Indonesia aja tidak tahu, apalagi Mandarinnya seperti itu. Jadi mungkin untuk kendalanya sih bahasa.
Ini apa perbedaan budaya kerja yang paling utama yang terasa di sana sama Tiongkok? Perbedaan budaya kerja saya pribadi saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi ya, simpang gitu. Ya, terakhir ini dari semua pengalaman yang Kak lewati, ada tips sama trik terbaik agar bisa sukses beradaptasi dengan perusahaan Tiongkok. Untuk yang pertama itu harus berani approach terlebih dahulu ya. Jadi kebanyakan orang Cina itu apabila Anda ingin belajar, mereka tuh biasanya sangat terbuka. Jadi apabila ada sesuatu yang tidak diketahui atau sesuatu yang ingin diketahui, bisa langsung approach ke orang yang masing-masing. Tapi apabila Anda tidak tahu dan tidak mau approach terlebih dahulu, biasanya mereka itu juga tidak peduli. Jadi tipsnya itu lebih banyak untuk proaktif. Ya. Iya, sampai sekarang. Untuk tes terakhir dulu tuh masih biasa. Buat boy. Gitu, Let's do. Lagi nak, ya.